kan untuk Nikita itu. Jadi tim kuasa hukumnya Niki harus mulai betul-betul fokus hanya untuk di pasal 369, tidak seperti yang dituduhkan, dan menyiapkan bukti-bukti, fakta-fakta bahwa betul Niki tidak ada memeras sama sekali, tidak ada usaha mengancam dengan membeberkan rahasia, karena tidak ada rahasia. Catat ya, tidak ada rahasia. Produk itu adalah yang beredar di masyarakat, sudah dibuka secara luas informasinya, apapun kandungan yang di dalam produk tersebut. Jadi ini bukan suatu rahasia. Tidak ada rahasia yang akan diungkap sehingga membuat orang itu harus membayar, tidak ada. Melainkan adalah review terhadap suatu produk sesuai dengan reviewnya, yaitu produk tersebut memang berbahaya dan diedarkan di e-commerce, tidak berizin, ditempeli stiker, dan itu sudah bukan rahasia lagi. Dilakukan oleh terdakwa ini seharusnya disikapi dengan baik oleh hakim dan JPU-nya, bahwa ada info yang sedang sangat hot topic gitu ya di masyarakat, dan ini apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang wajar, yang juga berguna untuk masyarakat luas, terutama konsumen yang pernah memakai, membeli, atau sedang berniat untuk membeli produk tersebut, sehingga terselamatkanlah para konsumen. Itu yang harus terus-menerus digarisbawahi, diberikan exposure lebih di situ. Nggak usah kemana-mana. Cukup di situ saja. Cukup di situ saja. Bahwa apa yang dilakukan Niki adalah bentuk dari permintaan karena dia dicari oleh RG, sehingga mendapatkan suatu kesepakatan, ya, sama-sama setuju untuk apa? Untuk rebranding produknya RG, di mana produk itu sudah beredar luas, sudah diketahui memang tidak layak untuk dijual, tetapi masih beredar di e-commerce dengan tadi yang sudah saya sebutkan. Dan Niki tidak menyebarkan rahasia apapun, tidak membuka rahasia apapun, tidak ada rahasia di sini. Produk itu sudah juga disiarkan oleh BPOM, dikonfirmasi lagi oleh BPOM seminggu atau 2 minggu yang lalu sebagai produk yang berbahaya. Jadi tidak ada rahasia. Ya, untuk menjerat Niki dengan pasal pemerasan 369, yaitu menyebarkan rahasia, untuk membuka suatu rahasia, itu tidak ada. Tolong itu yang digarisbawahi. Ini dari Mamski ya. Pemikiran aku beberapa hari terakhir ini. Oke? Maka tidak bisa Niki dijerat sebagai pemerasan. Kalau yang menyebutkan abu-abu atau begeng, itu menurut aku bukan suatu penghinaan menurut aku ya, karena memang kita lihat lagi dari kosakata ya, artinya, sinonimnya. Abu-abu itu berarti kan nggak putih, nggak hitam, oke? Dan itu sinonim kata abu-abu juga bagus kok. Abu-abu itu nggak selalu jelek. Abu-abu itu warna yang bagus juga, seperti silver, ya. Jadi bukan suatu hal yang terlalu bagaimana menurut aku pribadi ya. Sebuah kata yang menurut aku tidak, kecuali dia ditunjuk mukanya gitu, dibilangnya dia adalah pembonsai atau terong gitu ya. Nah itu mungkin, tapi kalau begeng itu sinonimnya kurus. Apakah beliau kurus? Ya, memang beliau kurus. Jadi menurut saya, kalau masih soal permainan kata-kata, itu nggak usah pakai ke pengadilan. Nggak perlu. Juga berguna untuk masyarakat luas, terutama konsumen yang pernah memakai, membeli, atau sedang berniat untuk membeli produk tersebut, sehingga terselamatkanlah para konsumen. Itu yang harus terus-menerus digarisbawahi, diberikan exposure lebih di situ. Exposure lebih di situ. Nggak usah kemana-mana. Cukup di situ saja. Cukup di situ saja. Bahwa apa yang dilakukan Niki adalah bentuk dari
permintaan karena dia dicari oleh RG, sehingga mendapatkan suatu kesepakatan, ya, sama-sama setuju untuk apa? Untuk rebranding produknya RG, di mana produk itu sudah beredar luas, sudah diketahui memang tidak layak untuk dijual, tetapi masih beredar di e-commerce dengan tadi yang sudah saya sebutkan. Dan Niki tidak menyebarkan rahasia apapun, tidak membuka rahasia apapun, tidak ada rahasia di sini. Produk itu sudah juga disiarkan oleh BPOM, dikonfirmasi lagi oleh BPOM seminggu atau 2 minggu yang lalu sebagai produk yang berbahaya. Jadi tidak ada rahasia, ya. Untuk menjerat Niki dengan pasal pemerasan 369, yaitu menyebarkan rahasia, untuk membuka suatu rahasia, itu tidak ada. Tolong itu yang digarisbawahi. Ini dari Mamski, ya. Pemikiran aku beberapa hari terakhir ini. Oke? Maka tidak bisa Niki dijerat sebagai pemerasan. Kalau yang menyebutkan abu-abu atau begeng, itu menurut aku bukan suatu penghinaan menurut aku, ya, karena memang kita lihat lagi dari kosakata, ya, artinya, sinonimnya. Abu-abu itu berarti kan nggak putih, nggak hitam, oke? Dan itu sinonim kata abu-abu juga bagus kok. Abu-abu itu nggak selalu jelek. Abu-abu itu warna yang bagus juga, seperti silver, ya. Jadi bukan suatu hal yang terlalu bagaimana, menurut aku, ya, menurut aku pribadi, ya. Sebuah kata yang menurut aku tidak, kecuali dia ditunjuk mukanya gitu, dibilangnya dia adalah pembonsai atau terong gitu, ya. Nah itu mungkin. Tapi kalau begeng itu sinonimnya kurus. Apakah beliau kurus? Ya, memang beliau kurus. Jadi menurut saya, kalau masih soal permainan kata-kata, itu nggak usah pakai ke pengadilan, nggak perlu. Penghinaan apa? Kalau kamu kurus, ya kurus. NM dibilang plastik, marah nggak dia? Enggak. Dia malah bilang, iya, saya operasi plastik. Itu kenyataan. Ya, itu memang kenyataan. Kita bicara berdasarkan fakta dan ilmu hukum, ya, yang saya tahu, yang saya pelajari secara otodidak. Jadi nggak usah terlalu baper gitu loh, apalagi sampai membawa ke pengadilan soal masalah cuman abu-abu dan begeng. Oke, ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan, sayang, teman-teman. Dan kita nanti hadir di sana, keep silent. Keep silent. Kenapa? Silent is golden. Dalam ketenangan, dalam sikap kita yang elegan, itu kita bisa lebih mencerna, bisa lebih fokus, sehingga tidak mudah terprovokasi, tidak emosi yang meledak-ledak, sampai melupakan sebenarnya nih udah the time is ticking. Waktu sudah mau habis. Sudah hampir sampai pada penghujung. Kalau maraton itu, lari maraton itu udah di kilometer 39-40, tinggal 2 kilometer lagi selesai maraton kita. Ke konsumen, tapi bisa bebas beredar. Masih bisa petantang-petenteng, coba. Pengusahanya itu. Nggak bikin kering, sayang.